Ya, sidang Sambo CS atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dilakukan sejak Senin 17 Oktober. Dalam sidang perdana ini, sejumlah fakta terungkap, mulai dari fakta Sambo menjadi penembak terakhir Brigadir Yosua hingga pemberian ponsel mewah dan uang miliaran rupiah. Lalu apakah dengan fakta ini bakal membawa keadilan bagi almarhum Brigadir Yosua? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah digelar Senin 17 Oktober. Giliran pertama yang disidangkan adalah Ferdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati, asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, dan Bribka Ricky Rizal. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan bahwa keempatnya terlibat pembunuhan berencana. Pada saat jaksa membacakan dakwaan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo ini mengaku tidak mengerti dakwaan yang dibacakan. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Hal yang terungkap dalam sidang perdana pembacaan surat dakwaan, jaksa menyebut bahwa Ferdi Sambo menjadi penembak terakhir korban Brigadir Yosua. Dalam kronologi yang dibacakan jaksa, Ferdi Sambo lah yang menembakkan sisi kiri kepala belakang Yosua saat Yosua masih hidup dan mengalami kesakitan hingga bersimbah darah serta memastikan korban meninggal dunia. SHSIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum juga terungkap, usai membunuh Yosua, terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati pada 10 Juli 2022 memberikan telepon genggam iPhone 13 Pro Max pada Richard Eliezer untuk mengganti telepon genggam lama yang sengaja dirusak untuk menghilangkan jejak komunikasi pada peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, keduanya juga sempat memberikan amplop berisi uang tunai mata uang asing senilai 2 miliar rupiah pada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Dan saksi Putri Chandrawati, kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan terhadap kliennya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo langsung melayangkan eksepsi atau nota keberatan. Kuasa hukum Ferdi Sambo menilai dakwaan jaksa disusun secara kabur, tidak cermat, dan tidak lengkap. Atas alasan itulah meminta majelis hakim membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Sementara itu, usai persidangan, kuasa hukum korban Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak menilai Putri Chandrawati jelas terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Kamarudin juga mempertanyakan motif pelecehan yang dijadikan alasan membunuh Yosua. Bunuh ya, tanya. Dia sebagai polisi muda menghadapi jenderalnya, dikasih lagi uang. Dia bilang siap. Nah, artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Tidak hanya pihak keluarga Yosua, masyarakat tentu berharap keadilan ditegakkan dalam persidangan ini. Pakar hukum pidana Universitas Narotama Sunarno Edi Wibowo menyebut
kasus pembunuhan Brigadir Yosua merupakan pertaruhan integritas lembaga penegakan hukum mulai dari polisi, kejaksaan, dan hakim. Ujian bagi institusi baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan maupun dari kehakiman. Jadi tiga ini harus memang semuanya penegak hukum maupun sebagai advokatnya. Semua diuji penegak hukum. Masyarakat tentu berharap persidangan sebagai benteng terakhir penegakan hukum bisa memberikan keadilan bagi siapapun termasuk Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, publik juga berharap persidangan bakal mengungkap fakta sebenarnya hingga vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Tim Liputan CNN Indonesia.